Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmut. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, semoga senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini kami ke lokasi lahan yang baru ya teman-teman. Ini kondisi lahan yang kebetulan ada dan akan kami proses ini, kami olah. Ini kondisinya lahannya biasa dipakai untuk bercocok tanam kacang-kacangan, kemudian sayur-sayuran seperti itu ya teman-teman. Kadang pernah juga di padi, cuma memang hasilnya kurang maksimal. Karena apa? Karena di sini kondisi kiri kanannya banyak pohon teman-teman. Di sini pohon jati, pohon akasia, pohon mauni, ya banyak sekali pepohonannya. Jadi intensitas matahari kurang, ya intensitas matahari kurang, sehingga untuk pertumbuhan tanaman yang ditanam di lokasi lahan di sini ini kurang maksimal akhirnya. Dan tanah di sini itu kecenderungannya berair ya teman-teman, seperti ini. Jadi berair terus, karena tanah di daerah sini namanya tanah nggadon, namanya kalau di daerah kami ini namanya tanah nggadon. Tanahnya berair, sinar matahari kurang. Nah akhirnya kondisi lahan-lahan yang seperti ini nih biasanya kecenderungannya itu asam ya teman-teman. Tanahnya asam, jadi kurang matahari, air selalu ada seperti ini ya, bisa dilihat teman-teman. Sehingga ini mengakibatkan kondisi lahan pastinya asam yang seperti ini. Nanti akan kami cek dengan menggunakan pH meter. Ya mungkin tidak semuanya asam, tapi kecenderungannya kalau yang titik-titik banyak airnya itu biasanya kecenderungannya jadi asam. Nah, apa yang akan kami lakukan di lahan seperti ini nanti teman-teman, yang biasanya kurang produktif ya, artinya kurang produktif di sini satu tadi karena sinar matahari kurang, karena sana barat ya teman-teman, sana barat ini ada pepohonan, yang sebelah sini timur ada pepohonan. Nah artinya apa? Dari pagi dan maaf ini kondisinya lengkung gini teman-teman. Jadi melengkung gini. Jadi di sini nih tinggi, yang sebelah sini juga tinggi ke sana. Jadi artinya ketika matahari pagi itu sekitar dari pagi jam 6 ya, jam 7 sampai jam 10 ya, hampir jam 11. Artinya tanaman yang ada di sini ini belum mendapatkan sinar matahari. Ya. Mereka belum mendapatkan sinar matahari. Baru sekitar di atas jam 10 sampai jam 12 nanti ya. Sampai jam 12 itu nanti tanaman yang kita tanam di sini baru bisa mendapatkan sinar matahari. Kemudian nanti jam 11 jam 1 matahari sudah condong ke barat lagi, sehingga bisa dibilang intensitas matahari yang menyinari tanaman yang ada di lokasi lahan sini nanti kurang. Cuman ini kemarin sudah disiasati dengan cara pohon-pohon yang besar ini sudah ditebang ya, yang sebelah sini sudah banyak yang ditebang. Ini pohon jati banyak yang gede-gede kemarin, sehingga memperlambat ini proses pertumbuhan tanaman yang ada di bawahnya. Karena biasanya kalau tanaman itu terlalu banyak naungannya, khususnya tanaman jenis-jenis polowijo kalau di tempat kami ya teman-teman, itu jadi inggrik-inggrikan, jadi kurang pertumbuhannya, kurang maksimal. Ditambah lagi kondisi lahan kalau terlalu asam. Nah ini kemarin sudah ditebangi semua, yang besar-besar dibiarkan, yang kecil-kecil ini pohon jatinya diharapkan nanti sinar matahari bisa masuk dengan lebih maksimal. Jadi untuk proses fotosintesis tanaman yang akan kita tanam nanti akan lebih maksimal. Nah seperti ini bagian sana, dari sini ini tinggi ya teman-teman, ini agak tinggi bersap-sap gini kayak terasering, turun sampai sana, turun terus. Nah yang di sana ini biasa warga ditanami padi, cuma memang hasilnya tetap nggak bisa semaksimal kalau lahan yang bagus. Nah makanya ini kemarin kami coba pertimbangkan lahan yang kondisinya kurang maksimal seperti ini, kurang bagus, akan coba kita garap, akan coba kita proses dan kita olah sedemikian rupa supaya nanti lahan yang kurang produktif seperti ini bisa kita manfaatkan supaya hasilnya bisa lebih maksimal, sehingga nanti ke depan petani akan lebih semangat ya. Kenapa lebih semangat?
Artinya apa? Selama ini kan petani itu kalau bercocok tanam ya menggunakan rumus atau ilmu berdasarkan jarene ya. Jarene mbae zaman dulu ya. Wi lemai asem-asemen le kan begitu ya. Zaman dulu seperti itu. Nah, artinya mereka tahu bahwa asem-asemen itu apa kalau dalam bahasa apa namanya? Dunia pertanian kan istilahnya lahannya asam ya. Mungkin pH-nya di bawah 6 atau mungkin bahkan di bawah 5, sehingga itu membuat tanaman menjadi asam. Nah, cuma bahasanya mbah-mbah zaman dulu tuh asam-asemen bahasanya begitu teman-teman. Nah, cuma solusinya harus seperti apa itu kadang petani tidak tahu, kurang paham. Jadi disinilah nanti akan coba kami olah lahannya dan akan kami jadikan bahan pembelajaran supaya bisa menjadi ya ini apa bahan edukasi untuk petani semuanya, bahwasanya lahan yang kurang bagus pun insya Allah dengan pengolahan lahan yang benar, penataan yang benar, insya Allah bisa kita manfaatkan dan hasilnya bisa maksimal tentunya ke depannya. Oke, sip. Kita cek langsung lahannya berapa titik, kira-kira pH-nya berapa. Nanti strategi yang akan kita lakukan seperti apa. Tentunya dengan melihat kondisi pH nanti kita akan tahu seberapa banyak kapur dolomit yang harus kita perlukan untuk menabur lahan yang kondisinya seperti ini. Terus kemudian strateginya pastinya nanti akan kita bikin bedengan yang agak tinggi ya teman-teman. Bedengannya agak tinggi, terus kemudian jalur airnya supaya lancar, bagus. Kalau di sini pembuangan airnya gampang teman-teman. Jadi keunggulan tanah di sini satu, ketercukupan air luar biasa. Ini ibaratnya digali 1 meter. Iya 1 meter keluar air. Wah, keluar air itu. Oh ya, ini digali 1 meter saja gitu. Ini di sini misalnya kita butuh air gitu, pojok gini kita gali, kita kasih sumur atau nggak usah kasih beton, tidak masalah, cuma digali gitu aja. Di sini sudah air sudah luar biasa melimpah. Ada air sana. Oke, sip. Jadi artinya dari sisi ketercukupan air tidak diragukan lagi di lahan sini. Tinggal bagaimana kita mengolah lahan yang modelnya seperti ini, bisa kita sulap, kita tinggikan, kita kasih tebar kapur dolomit. Kalau kondisi jenis tanahnya bagus teman-teman. Loh, tanah sangat mawur ya. Tanah sangat mawur seperti ini. Nah, ini artinya kalau kita menyulap tanah yang sudah seperti ini itu tidak susah-susah banget ya. Kita tinggal jurusnya pakai jurus kapur dolomit aja udah beres nanti istilahnya teman-teman. Nah, seperti ini kita tinggikan, kita tabur dolomit, air kita lancarkan. Nah, keunggulannya yang lain di sini selain apa tadi airnya cukup, di sini agak teduh. Nah, agak teduh dan kebetulan di sini datarannya agak tinggi dibanding lahan yang biasa kami review di video-video yang lainnya teman-teman. Di sini datarannya kurang lebih hampir 100. Makanya ini agak sejuk-sejuk gini di daerah sini. Kalau yang lokasi lain kan cuma 40, 50, ada yang di bawah 50. Yang di sini ini agak tinggi. Jadi insya Allah mudah-mudahan untuk tanaman porang kita nanti di sini akan lebih oke ya teman-teman. Jadi air cukup, suhunya adem, terus kemudian bedengan kita bikin tinggi, jalur air kita maksimalkan supaya lancar, terus kemudian kita maksimalkan pemberian pupuk-pupuknya, insya Allah jumbo-jumbo nanti di lahan ini. Oke, sip, kita lihat kondisi pH-nya ya tuh. Oke, kita lihat ya teman-teman, ini lahan-lahannya, petak-petak terasering ini seperti apa. Nah, akan coba kita tusuk ini pakai belanja lagi om. Ini yang nggak begitu melonjak, coba kita tusuk ya teman-teman. Kira-kira berapa ini pH-nya? Oh, ini malah bagus ini 6,2. Nah, ini 6,2 teman-teman. 6,2 bagus ini. Coba kita lihat lagi. Nah, ini yang agak berair ini teman-teman. Tuh ini ya bagus, tidak masalah sebenarnya. Oke, sip. Ya wes, coba. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Tanahnya itu melonjak seperti ini teman-teman. Bagus. Oh ya wes, sip.
Oke, jadi lahannya cukup bagus ya teman-teman. PR-nya berarti tinggal kita nanti tata bedengannya agak tinggi. Nah, ketika kondisinya seperti ini ya, jalur airnya belum dibikin, itu memang kecenderungan tanahnya bisa dilihat tadi ya. Ketika Om Khairun masuk ke lahan blonyok-blonyok kayak gitu. Tapi kalau nanti sudah kita angkat tanahnya, kita bentuk bedengan, jadinya otomatis seperti ini. Namanya galeng kalau di sini teman-teman ya, tempat saya. Jadi ini galeng. Jadi kalau tanah itu sudah diangkat agak tinggi terus dikasih jalur parit, artinya dia berubah seperti galeng ini. Nah, kalau sudah jadi galeng ya seperti ini. Bedengan nanti. Oh, kalau sudah jadi bedengan, tanahnya nanti akan seperti ini, teman-teman. Alhamdulillah, bagus sekali ini ya. Tinggal nanti kita maksimalkan kompos-kompos tambahannya, kemudian kapur dolomit tetap kita masukkan ya, teman-teman. Karena tetap kita tidak bisa ngecek semua di tiap titik, pasti di sini ada yang kondisi pH-nya kurang normal. Nah, nanti setelah kita angkat kita jadikan bedengan. Nah, ini ya teman-teman, salah satu kondisi lahan yang di bawah lahan petak di sini. Ini ditanami warga padi, tapi bisa dilihat kondisi padinya itu nggak bisa seger-seger seperti ini teman-teman. Kenapa nggak bisa seger? Nah, ini bisa dilihat perakarannya pastinya kurang maksimal. Kemudian yang kedua bisa dilihat ini anakannya juga padinya nggak begitu banyak. Nah, kalau di sini ini seperti ini teman-teman. Jadi digali cuma nggak nyampe 1 meter aja, ini air sudah banyak sekali di daerah sini. Nah, artinya lahan yang seperti ini memang kecenderungannya pasti asam ya teman-teman, asam. Ini Om Khairun masih ngetes berapa Om? 5,1. Nah, ini teman-teman, ini 5,1. Ini padahal ini di lokasi yang sudah agak tinggi teman-teman ya. Artinya sini dataran rendah, ini agak rendah, ini banyak airnya. Yang di sini sudah di bedeng agak tinggi karena memang ini di terasering ya. Di terasering ini selisih sekitar ya hampir 1 meter dibandingkan dengan lokasi yang di petak sebelah sini. Artinya apa? Yang sudah ditinggikan saja, yang nggak ada airnya ya teman-teman, yang nggak ada airnya, yang ini kering ya istilahnya seperti ini, sudah kering, itu saja pH-nya cuma 5,2 tadi. Apalagi yang seperti ini, pasti ini pH-nya di bawah standar normal. Nanti akan kita review lagi proses lanjutannya, dan kita bagikan ceritanya terus untuk ke teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang mempunyai lahan seperti ini bisa dibilang lahan yang seperti tadi saya informasikan ya, kurang begitu maksimal kalau dipakai untuk tanaman yang lain, maka harus kita sulap untuk bisa menjadi lahan yang bagus dan bisa produktif. Oke teman-teman, sementara bagi-bagi cerita dari kami keluarga Exmood di pagi hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah nanti prosesan lanjutannya akan seperti apa, akan kami bagikan lagi ceritanya ke teman-teman semuanya. Dan semoga apa yang kami bagikan, cerita yang kami informasikan ke teman-teman semuanya bisa memberikan manfaat, bisa menambah ilmu dan menambah pengalaman untuk kita semua. Terima kasih atas semuanya, terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.